jam 7 pagi sampai jam 2 siang di sini. Boleh saya tahu nama ibu siapa, Ibu? Dinda. Nama ibu Dinda. Wah, namanya bagus sekali ya, Ibu. Nah, Ibu, kita akan berbincang-bincang di sini kira-kira 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Tempatnya di sini saja, apa Ibu ada tempat lain? sini saja. Oke, di sini saja ya. Akan kita bahas ini, mungkin ini lebih ke bagaimana cara kita untuk mengatasi halusinasi Ibu ketika mendengar suara-suara yang Ibu dengar, seperti dari catatan keperawatan yang saya pegang ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik, jika Ibu bersedia, saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? saya takut. Kenapa Ibu takut? Bisa Ibu ceritakan kenapa Ibu takut? Saya sering mendengar suara-suara, Sus. Ibu sering mendengar suara tanpa ada wujudnya, seperti itu? Iya, benar-benar, Sus. Apa yang dikatakan suara itu, Ibu? Suara itu sering menyuruh saya melompat dari lantai 2, Sus. Aduh. Nah, Ibu, apakah suara-suara itu sering atau terus-terusan terdengar, Ibu? Iya, sering terdengar, apalagi pas saya mau tidur. Suara itu semakin menjadi-jadi, Sus. Oh, jadi suara itu muncul ketika Ibu akan tidur, begitu? Kapan Ibu mendengar suara tersebut lebih dominan menyuruh Ibu untuk lompat? Kalau saya sendirian, kalau saya mau tidur, Sus. Kalau boleh tahu, Ibu tidurnya sama suami Ibu atau sendirian? Saya sendirian. Oh, Ibu sendirian. Apa yang Ibu rasakan saat mendengar suara-suara itu, Ibu? Saya sangat takut, sedih, terus kadang saya menangis sendiri. Oh, apakah dengan perilaku Ibu seperti itu, suara-suara tersebut dapat hilang, Ibu? Tidak, malahan suara itu semakin besar dan semakin mengganggu pikiran saya. Begitu ya, Ibu. Bagaimana kalau kita di sini belajar caranya untuk mengatasi halusinasi Ibu itu, sehingga ketika Ibu tidur atau ketika Ibu sendiri, suara-suara itu tidak lagi mengganggu Ibu. Emang ada caranya? Ada, Ibu, ada 4 cara. Apakah Ibu bersedia belajar bersama saya? Baiklah kalau begitu, saya mau. Wah, Ibu mau. Caranya ini mudah kok, Ibu, cuma 4. Tapi sekarang kita belajarnya satu-satu dulu ya, Ibu. Nah, saya sebutkan dulu yang harus kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, kita akan menghardik suara-suara tersebut ketika suara itu muncul. Lalu yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, atau Ibu membuat kesibukan dengan mengobrol dengan orang lain. Lalu yang ketiga, kita melakukan kegiatan yang terjadwal. Misalnya hari ini apa, besok apa, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, nanti saya akan mengajarkan Ibu minum obat itu sesuai dengan resep dokter. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, saya mau. Bagus, Ibu. Kalau mau, Ibu pintar, Ibu hebat, udah mau belajar sama saya. Nah, kita akan belajar cara yang pertama, Ibu. Seperti kata saya tadi, kita akan belajar caranya menghardik suara-suara tersebut ketika Ibu sendiri dan Ibu ingin tidur. Nah, Ibu perhatikan saya ya, Ibu lihat saya. Nggak apa-apa kok, saya orangnya baik, jadi Ibu bisa nyaman berada di dekat saya. Nah, saat suara itu muncul, Ibu langsung saja bilang dalam hati, "Pergi, pergi, saya tidak mendengar kalian. Saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, pergi." Ibu sambil menggunakan gerakan tangan itu nggak apa-apa. Dalam hati Ibu katakan, Ibu tegaskan di hati Ibu bahwa suara-suara itu tidak ada. Ibu tidak melihat suara-suara itu. Apakah Ibu mengerti? Iya, mengerti. Nah, coba Ibu contohkan seperti yang saya katakan tadi, seperti apa? Pergi, pergi. Saya tidak mendengar kamu. Kamu itu palsu. Wah, pintar Ibu. Ibu sudah langsung bisa mencontoh apa yang saya contohkan. Padahal baru sekali saya katakan kepada Ibu. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan tindakan yang pertama ini, yaitu kita tadi sudah menghardik? Bagaimana perasaan Ibu? Saya sedikit lega, Sus. Oke, sedikit lega. Saya doakan juga semoga Ibu dapat mengendalikan pikiran Ibu sehingga tidak kosong. Jadi ketika suara itu muncul, Ibu tidak perlu panik. Ibu bisa dapat langsung mempraktikkan apa yang saya ajarkan tadi. Ngerti?
Iya, mengerti sus. Baik, kalau Ibu mengerti. Setelah kita mengobrol tadi, kan kita sudah mengobrol panjang lebar, waktunya juga sudah 15 menit tidak terasa. Coba Ibu simpulkan sedikit saja apa yang tadi saya sampaikan. Tadi kata suster kalau saya dengar suara itu lagi, saya harus menghardik dengan pergi, kamu itu palsu. Saya Wah. tidak mau dengan kamu. Wah, Ibu hebat ya, udah bisa menyimpulkan, udah bisa mencontoh apa yang saya ajarkan. Keren Ibu. Saya berharap suara-suara itu tidak lagi mengganggu Ibu deh, supaya Ibu nggak merasa takut lagi. Gitu. Nah, Ibu, tadi kan Ibu juga sudah menyebutkan caranya untuk mencegah suara itu agar tidak membuat Ibu takut lagi. Nah, Ibu juga sudah saya katakan kalau suara itu muncul, Ibu bisa lakukan tekniknya seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, lalu di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan harian seperti mengobrol dengan orang-orang di sekitar Ibu agar Ibu tidak merasa sendirian dan suara-suara itu tidak muncul lagi. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nah, lalu untuk waktunya kira-kira Ibu maunya pukul berapa? Jam 9 aja deh sus. Jam 9. Harinya mau hari apa kalau Ibu mau? Besok. Besok, oke. Jadi besok jam 9 ya. Ini saya catat di buku harian Ibu. Jadi Ibu tahu jadwal Ibu besok apa ya Ibu? Iya sus. Baik. Nah, untuk pembahasannya nanti kita akan bahas mengenai cara berbincang, cara bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar Ibu sehingga Ibu tidak merasa sendiri dan suara itu tidak muncul lagi. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, mungkin itu saja ya Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita akhiri obrolan ini? Nggak ada sus. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Ibu. Iya.